Selamat datang di podcast Solusi Sehat Mas Kenji. Program ini juga Halo Sobat Mas Kenji, jumpa lagi di podcast Solusi Sehat Mas Kenji. Pada podcast ini kita akan membahas tentang info kesehatan maupun tips kesehatan dan juga isu kesehatan masyarakat lainnya. Nah, bersama saya ada Cita Arunika Risudianti. Di sini saya akan memandu pada podcast kali ini dan tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber yang sangat istimewa, ada Ibu Dwi Utami. Beliau merupakan Bidan Koordinator Puskesmas Kemeranjen 1. Selain itu juga beliau merupakan Koordinator Pelayanan Kesehatan HIV/AIDS di Puskesmas Kemeranjen 1 dan juga sebagai konselor ya Bu ya. Nah, sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ibu Dwi Utami. Beliau lahir di Banyumas pada tanggal 27 Maret 1973 dan beliau merupakan lulusan pendidikan program bidan pada tahun 1991. Selain itu juga merupakan lulusan Poltekkes Kemenkes Semarang pada tahun 2008. Dan beliau sudah berkecimpung di dunia kesehatan sejak tahun 1992. Nah, halo Ibu Dwi Utami, halo, bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Alhamdulillah hari ini sehat. Gimana Mbak Cita? Alhamdulillah sehat juga ya. Bu. Ya. Nah, Sobat Mas Kenji, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang HIV/AIDS ya Bu ya. Dan diskusi kita kali ini kenapa kita membahas HIV dan AIDS? Tentunya untuk HIV/AIDS ini sudah familiar ya Bu di kalangan masyarakat. Tapi masih saja ada masyarakat yang belum paham betul tentang apa itu HIV/AIDS, dan selain itu juga untuk stigma nih Bu, stigma di masyarakat tentang HIV/AIDS itu juga masih banyak sekali. Selain itu juga masyarakat itu sendiri masih enggan untuk memeriksakan diri apakah memang mereka itu terinfeksi dari virus HIV ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini Sobat Mas Kenji semuanya, kita akan berdiskusi tentang apa itu HIV/AIDS, bagaimana penularannya, bagaimana pencegahannya, dan tentu saja pemeriksaannya itu bagaimana. Nah, langsung saja ya Bu, untuk pertanyaan yang pertama, sebenarnya HIV dan AIDS itu apa Ibu? Baik Mbak Cita dan Sobat Mas Kenji, yang pertama harus kita pahami adalah bahwa HIV dan AIDS itu berbeda. HIV, Human Immunodeficiency Virus. Jadi HIV ini adalah nama virusnya. Sedang AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, ini adalah nama penyakit. Jadi penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Di mana virus HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga menurunkan kemampuan daya tahan tubuh untuk melawan infeksi. Nah, pada kondisi orang yang normal, pada saat ada infeksi penyakit yang masuk ke dalam tubuh, tubuh akan bisa melawan karena ada sistem kekebalan tubuh yang baik, sehingga penyakit itu bisa sembuh sendiri. Namun, pada kondisi orang yang terinfeksi HIV ini, sistem kekebalan tubuhnya kan dirusak ya, sehingga pada saat ada infeksi, tubuh tidak mampu lagi untuk melawan penyakit tersebut. Baik, berarti ternyata ya Bu, HIV itu merupakan virusnya dan AIDS merupakan penyakitnya ya Bu ya. Nah, selanjutnya nih Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah virus ini bisa tertular jika penderita dengan orang yang sehat itu berada dalam satu ruangan? Kalau untuk virus HIV ini sebetulnya tidak bisa menular melalui sentuhan, kemudian keringat, air mata, ataupun gigitan nyamuk. Jadi teman-teman tidak akan tertular HIV ini hanya karena berada dalam satu ruangan menghirup udara yang sama bersama penderita HIV atau yang biasa kita sebut dengan ODA ya, orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Ya, kemudian tidak juga akan menular melalui penggunaan toilet bekas yang dipakai oleh penderita
HIV juga tidak menular hanya karena kita berjabatan tangan, kemudian berpelukan ataupun berciuman ya, serta tidak menular juga melalui penggunaan alat makan ya, misalnya piring, gelas, sendok yang dipakai oleh penderita HIV. Oh iya, ternyata memang tidak semudah itu penularannya ya Bu ya. Dan selanjutnya berarti sebenarnya bagaimana Bu penularan dari HIV ini Bu? Ya, untuk penularan HIV/AIDS itu sendiri yang kita ketahui ada 4 cara. Yang pertama adalah melalui hubungan seksual dengan penderita HIV yang tidak menggunakan pelindung. Ya, di Indonesia sendiri ada sekitar 90% penderita HIV itu terjadi karena kontak seksual yang tidak aman. Baik itu melalui kontak seksual yang secara heteroseksual ataupun homoseksual. Dan dari 90% itu ada sekitar 60% ini terjadi karena hubungan seksual laki-laki dengan perempuan atau yang biasa kita sebut dengan heteroseksual. Itu. Kemudian yang kedua, penularannya bisa melalui transfusi darah kita. Jadi transfusi darah dari darah yang sudah tercemar virus HIV. Kemudian yang ketiga, penularannya bisa melalui penggunaan jarum suntik yang sudah tercemar juga, ya. Kemudian tato ataupun tindik dari bekas jarum yang digunakan secara bergantian dengan penderita HIV. Dan yang keempat, ini HIV juga bisa menular ditularkan dari ibu yang menderita HIV kepada anaknya melalui proses kehamilan, persalinan, dan menyusui. Nah, kalau pada ibu hamil yang tidak mendapatkan pengobatan HIV ini bisa berpotensi menularkan penyakit HIV ini kepada bayinya sekitar 25%. Namun kalau ibu hamil ini sudah mendapatkan pengobatan atau terapi ARV mulai sebelum dia hamil, ini dapat menurunkan sampai hanya 5% saja. Ya, ternyata memang banyak sekali ya Bu ya cara penularannya. Tapi sekali lagi kita tekankan bahwa penularan itu tadi melalui pertama hubungan seksual yang tidak aman, yang kedua itu melalui penggunaan transfusi darah, yang ketiga itu melalui tadi ada melalui jarum suntik, dan yang terakhir ada melalui ibu ke anaknya selama kehamilan ya Bu ya. Nah selanjutnya nih Bu, pertanyaannya adalah apakah HIV/AIDS ini dapat dicegah? Ya, HIV/AIDS ini bisa dicegah. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menghindari faktor resikonya. Jadi bukan dengan menghindari orangnya atau menjauhi penderita HIV/AIDS ini. Nah, untuk pencegahannya ini biasa kita kenal dengan istilah ABCDE. Jadi ada 5 cara pencegahan HIV/AIDS. Yang pertama adalah A. A-nya ini abstain. Jadi jangan pernah melakukan hubungan seksual yang berisiko. Bagi teman-teman yang sudah mempunyai istri atau suami ya sudah harus satu itu saja, jangan berganti-ganti pasangan. Kemudian yang kedua adalah be faithful, ya. Jadi harus setia pada pasangan, cukup satu saja. Yang ketiga C-nya ini adalah kondom. Jadi apabila ada yang melakukan hubungan seksual yang berisiko, pakailah kondom. Nah, kondom ini bisa untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dan mencegah kehamilan juga. Ada kehamilan yang berisiko. Nah, kemudian yang keempat D ya. D-nya adalah drug. Ya, baik drug itu obat-obatan terlarang Mbak Cita. Jadi baik drug telan yang bisa meningkatkan gairah seksual ya, misalnya ekstasi, ataupun drug yang melalui suntik. Nah, kalau yang melalui suntik ini lebih berisiko lagi ya, karena bisa menularkan langsung dari jarumnya. Kemudian yang terakhir E ya. E-nya ini adalah equipment. Jadi jangan sekali-kali berbagi alat, terutama adalah alat yang berhubungan dengan darah ya. Misalnya alat potong
takutnya kan terluka, kemudian ada darah yang keluar, kemudian jarum suntik. Mungkin bagi para pengguna nafsa itu jangan sampai menggunakan jarum suntik secara bergantian. Kemudian tato ataupun klinik pun juga harus menggunakan alat yang steril yang tidak tercemar oleh virus HIV. Sebenarnya dapat dicegah berarti ya Bu ya. Dan selanjutnya nih Bu, sebenarnya gejala dari HIV/AIDS itu sendiri seperti apa Bu? Untuk gejala HIV ini sebenarnya tergantung pada fasenya Mbak. Jadi yang pertama kita kenal sebagai fase infeksi akut atau awal ya. Ini biasanya terjadi sekitar 2 sampai 4 minggu. Ya, pada fase ini biasanya orang yang terinfeksi HIV ini akan merasakan gejala seperti orang yang terkena flu. Jadi banyak yang mengabaikan gejala ini, padahal sebetulnya sedang terinfeksi HIV. Nah, gejala ini meliputi yang pertama biasanya terjadi demam sampai memegil. Kemudian ada nyeri otot, nyeri sendi, sakit kepala, kadang juga ada mual, muntah ya. Kemudian timbul bercak merah, ada kulit ruam-ruam ya, ruam-ruam merah pada kulit, serta bisa timbul juga sakit lawan. Dan yang khas biasanya ada pembesaran kelenjar getah bening pada leher. Kemudian pada fase ini ada yang namanya fase jendela atau masa jendela. Jadi ini terjadi sekitar 2 sampai 6 bulan sejak masuknya virus HIV ke dalam tubuh. Nah, pada masa ini perkembangan virus itu sedang banyak-banyaknya, jadi sangat menular. Namun pada fase jendela ini belum bisa dideteksi melalui pemeriksaan darah karena belum terbentuk antibodi HIV atau HIV positif. Nah, selanjutnya masuk ke fase laten, fase infeksi laten atau biasa disebut dengan HIV positif. Nah, pada fase ini bisa berlangsung dari sejak 2 tahun sampai 15 tahun. Cukup lama ya Bu ya? Lama. Nah, pada kondisi ini orang yang terinfeksi HIV akan tampak baik-baik saja, belum ada gejala dan tampak seperti kita sehat. Namun apabila dilakukan pemeriksaan darah hasilnya sudah positif. Selanjutnya kalau HIV positif ini tidak diobati akan masuk ke fase AIDS. Jadi setelah 15 tahun tidak mendapatkan pengobatan masuk ke fase AIDS. Nah, di fase ini sudah timbul gejala-gejala seperti berat badan yang menurun tanpa diketahui sebabnya ya. Kemudian demam lebih dari 10 hari, diare kronis lebih dari 2 minggu, kemudian timbul bercak putih pada mulut, pada kelamin, pada anus ya karena infeksi jamur. Ya, kemudian ada juga infeksi TBC ini. Jadi tubuh lebih mudah terkena infeksi pada fase ini karena kekebalan tubuhnya tadi sudah dirusak oleh virus HIV. Nah, semua infeksi akan timbul pada fase ini. Ini biasa kita sebut sebagai infeksi oportunistik. Nah, dari gejala tadi ternyata banyak sekali ya Bu yang dibedakan jadi gejala fase akut dan juga fase laten. Nah, dari gejala itu sebenarnya dari HIV itu sendiri apakah bisa disembuhkan? Ya, sampai saat ini untuk obat HIV/AIDS itu belum ada yang menyembuhkan. Ya. Namun dengan kita penderita HIV itu minum ARV setiap hari secara teratur seumur hidup, ini dapat menurunkan laju perkembangan virus HIV. Bahkan bisa sampai tidak terdeteksi lagi virus HIV itu dalam darah penderita. Ya, dengan memberikan pengobatan, insya Allah ya usia harapan hidup penderita HIV bisa lebih meningkat. Memperpanjang usia harapan hidup ya Bu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang pencegahannya. Ada juga gejalanya ya Sobat Mas Kenji semuanya.
Nah, dari gejala-gejala dan juga penyembuhan tadi, bagaimana sih Bu cara agar kita mengetahui nih diri kita bebas dari infeksi HIV ataupun terinfeksi HIV itu Bu? Pemeriksaannya bagaimana? Untuk mengetahui bahwa kita itu terinfeksi HIV dilakukan dengan pemeriksaan darah, Mbak. Ya, dengan melakukan pemeriksaan darah mengetahui status HIV kita sejak dini, ini akan memberikan ini program pengobatan yang lebih baik. Ya, begitu juga dengan gaya hidup yang sehat, maka penderita HIV ini bisa berumur panjang. Nah, tadi kita bisa memeriksakan diri kita terinfeksi HIV atau tidak itu di mana saja ya Bu ya? Untuk melakukan pemeriksaan tes HIV ini bisa dilakukan di puskesmas, di klinik, ataupun di rumah sakit yang menyediakan layanan VCT. Ya. Nah, ini dokter biasanya akan memberikan rujukan kepada layanan VCT apabila menemukan pasien dengan gejala seperti tadi yang kita jelaskan, misalnya diare yang kronis, kemudian timbul infeksi jamur ya yang berlebih, kemudian infeksi menular seksual, keputihan misalnya, itu juga dokter akan melakukan rujukan ke layanan VCT. Selain itu juga teman-teman bisa melakukan pemeriksaan VCT ini dengan datang langsung ke klinik VCT. Ya. Nah, tadi Bu, pemeriksaan itu bisa dengan VCT ya Bu ya? Ya. Di Puskesmas Kemeranjen 1 ini apakah bisa melakukan pemeriksaan HIV Bu? Ya. Di Puskesmas Kemeranjen 1 sudah bisa memberikan layanan konseling dan tes HIV. Dan kabar baiknya lagi nih Mbak Cita, di tahun 2022 Puskesmas Kemeranjen 1 sudah mendapatkan penetapan sebagai Puskesmas PDP. Jadi PDP itu adalah perawatan, dukungan, dan pengobatan HIV. Jadi mulai tahun 2022 kalau ada penderita HIV di wilayah Puskesmas Kemeranjen 1, silakan bisa melakukan pengobatan HRV di tempat kita. Ya. Ini dilayani oleh tenaga-tenaga yang semuanya sudah kompeten, Mbak, terdiri dari dokter, kemudian perawat, ada apotekernya juga yang akan memberikan obat-obatan ARV, kemudian konselor, serta ada satu petugas yang melaporkan secara rutin program HIV. Oh iya, kabar baik nih buat Sobat Mas Kenji semuanya ya Bu ya. Ternyata di Puskesmas Kemeranjen 1 ini per 22 tahun 2022 ini dilakukan pembukaan layanan PDP Bu ya. Nah, di situ tentu saja orang-orang yang menderita HIV bisa mendapatkan pengobatan yang sesuai standar begitu ya Bu ya. Ya, selanjutnya nih Bu, tentunya Sobat Mas Kenji itu juga bertanya-tanya sebenarnya bagaimana sih alur pelayanan dari pemeriksaan HIV ini Bu? Bisa dijelaskan Bu? Oke Mbak. Nah, untuk alur pelayanan HIV ini ada dua ya. Tadi kan ada yang rujukan dari dokter, kemudian ada yang VCT. Nah, yang dari dokter alurnya seperti biasa. Misal teman-teman ada keluhan IMS ya, misalnya infeksi menular seksual. Nah, teman-teman bisa datang melalui pendaftaran, kemudian akan diperiksa oleh dokter dan nantinya dokter yang akan merujuk ke layanan VCT. Kemudian ada yang VCT atau tes sukarela, jadi konseling dan tes sukarela. Ini teman-teman bisa datang langsung ke layanan VCT, ke ruang pelayanannya langsung tanpa melalui loket pendaftaran, Mbak. Oh begitu ya. Jadi nanti petugasnya yang akan mendaftarkan ke loket. Nanti bisa langsung menuju ke pelayanan ya. Atau teman-teman juga bisa melakukan kontak dulu ya, janji temu dengan konselor HIV. Silakan nanti bisa di nomor HP saya ya, 0895 1221 1552. Nanti lebih jelasnya akan kami tayangkan di layar ya Bu ya, nomor kontak dari Ibu Dwi. Nah,
tadi pemeriksaan HIV dan juga pelayanan aku sudah dijelaskan ya Bu ya. Nah Sobat Mas Kenji, menarik sekali diskusi kita kali ini. Ternyata dari adanya HIV ini banyak sekali informasi yang kita ketahui melalui adanya podcast ini, dan jadi tidak salah paham lagi ya Bu ya tentang HIV, dan harapannya memang stigma di masyarakat itu bisa diminimalisirkan seperti itu ya Bu. Nah diskusinya sudah banyak sekali yang kita bahas. Sebelum kita tutup nih Bu, ada pesan Bu untuk Sobat Mas Kenji semuanya tentang HIV ini? Untuk Sobat Mas Kenji, mari ya, jangan malu lagi untuk melakukan pemeriksaan HIV. Silakan datang ke Puskesmas 91 dan kami akan menjaga kerahasiaan. Jadi jangan malu lagi untuk mengetahui status HIV kita. Demikian diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Utami sudah menjadi narasumber pada podcast kali ini. Terima kasih juga kepada Sobat Mas Kenji semuanya dimanapun Anda berada sudah mengikuti podcast episode kedua ini. Kita sudah ada di penghujung acara, dan jangan lupa tetap follow medsos kami, ada di YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Terima kasih banyak. Ingat sehat sebelum sakit. Sampai jumpa.